Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Ida Ayu Revina Damasanti, SPD MPD dan tim pengabdian kepada masyarakat, Dr. Ketut Widiartini, SPD MPD. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Pacung, yaitu pemanfaatan pewarna alami pada tenun bebali solusi tepat guna dalam pelestarian tenun eco-green. Di sini melatar belakangi kenapa saya mengambil pemilihan pewarna alami, karena kita tahu bahwa warna-warna alami merupakan warna-warna yang baik untuk digunakan tidak sebagai di tempat makanan maupun di busana. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa pewarna alami yang ada di lingkungan kita ini sangat dapat dimanfaatkan, ini merupakan warisan budaya yang turun-temurun yang digunakan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, contohnya kayu secang, terus daun nila, kunyit, mengkudu, dan lain sebagainya yang itu sudah ada sejak zaman terdahulu. Kalau kita bisa melihat bahan baku yang ada di Desa Pacung di sini merupakan bahan baku alami tenun yang merupakan khas Kabupaten Buleleng, yang khususnya yang ada di Pacung ini sudah merupakan bahan baku dari kapas, yang mana juga ada warna coklat yang merupakan hasil yang dibudidayakan di Desa Pacung di sini. Dari hasil pewarnaan yang kita ketahui di Desa Pacung di sini memiliki warna-warna yang identik, khususnya adalah warna indigo yang merupakan warna karakter dari petenunan indigo di sini. Nah, kalau dilihat dari proses pewarnaan ini, dari pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan prosesnya itu sangat sederhana yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk ibu-ibu PKK di Desa Pacung. Hasil pewarnaan yang dalam pengabdian di sini saya menggunakan dua warna. Yang pertama adalah menggunakan daun secang yang menghasilkan warna merah, dan daun indigo yang menghasilkan warna biru. Dilihat dari hasil pewarnaan yang kami laksanakan dan kami lakukan di hasil pengabdian di sini, yaitu warnanya tidak luntur, warna-warna yang dihasilkan warnanya soft, sehingga baik digunakan untuk di semua kalangan. Proses penculupan bahan baku pun juga sangat sederhana yang bisa dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat-alat yang secara teknologi yang sangat canggih dan bisa digunakan di alam yang terbuka. Sedangkan hasilnya dari hasil pewarnaan pun juga bisa dikombinasikan dari bahan baku yang tetap dari bahan baku alam yang dihasilkan di daerah Pacung. Analisis situasi yang kami laksanakan, yang kami ketahui di sini adalah menjadi tren topik, yang topik hangat, yang mana bahan alami ini adalah pelestarian tenun yang kita kembali back to nature, yang mana eco green yang di sini sangat membangkitkan atau membuat masyarakat tuh ngeh atau mulai kembali mencintai produk-produk yang tetap berasal dari bahan alami. Ide yang kreatif untuk pemanfaatan bahan alami ini sangat dimanfaatkan sehingga tidak menggunakan budget yang terlalu banyak. Hasil pembuatan pun sangat sederhana dan sangat mudah, dan kapan saja pada saat kita proses pewarnaan ini juga sangat mudah dengan pengembangan atau pemilihan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, hal ini menjadi bagaimana ibu-ibu PKK di Desa Pacung ini dapat membuka peluang usaha yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menyatu kembali kepada alam. Rumusan masalah yang kami angkat di sini adalah sebagai pewarna alami. Apakah pemanfaatan pewarna alami pada bahan baku tenun bebali di Desa Pacung bisa melestarikan dan mewujudkan tenun ramah lingkungan atau yang disebut dengan tenun eco-green? Yang kedua adalah bagaimana tanggapan Ibu PKK terhadap pelatihan pemanfaatan pewarna alami pada bahan baku tenun bebali di Desa Pacung. Dilihat dari tujuan pusaka bahwa tenun Bali ada tenun yang kita ketahui itu kurang lebih 300 tahun, yang mana sudah ada dari nenek moyang kita, dan alat pembuat tenun pada situs Gilimanuk, tenun paling tertua yang kita ketemu adalah kain bebali. Kerajinan tenun berasal dari zaman prasejarah yang kita tahu dikembangkan di berbagai belahan dunia, salah satunya Nusantara, yang dihasilkan pun juga ada di Bali Utara. Fungsi kain tenun dalam hal ini bisa digunakan sebagai aspek kehidupan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek religi, aspek estetika.
Kombinasi warna tenun yang dihasilkan di sini tuh sangat bervariasi dari warna yang sangat soft, kombinasi perpaduan warna, dan warna-warna yang diminati di semua kalangan sehingga masuk di dalam warna kulit maupun karakteristik khususnya adalah dengan geografis kita yang ada di Bali. Dan paling hal yang utama adalah tidak membutuhkan keterampilan sangat khusus. Yang perlu dipastikan adalah ketekunan, kesabaran, kreativitas, inovasi, karakteristik dari masing-masing ibu-ibu yang ada di Desa Pacung. Peluang yang kita dapat manfaatkan sangat banyak sekali. Yang pertama adalah tren fashion yang pada saat ini setelah masa pandemi menjadikan bahan alami ini menjadi yang sangat digandrungi, bahkan yang sangat diperhatikan bahwa akan menggunakan bahan-bahan produk yang dari bahan alami yang sangat terbuka lebar dan diminati di seluruh masyarakat. Yang menjadi topik utama di sini adalah menjadi insan yang mandiri, mengurangi pencemaran lingkungan, memanfaatkan bahan alami yang ada di lingkungan sekitar, menjaga kesehatan, dan yang hal utama adalah kembali ke alam dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga efek samping dari hal tersebut tidak terlalu efek yang sangat terlalu besar. Metode pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan saya laksanakan sini 8 bulan. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 tahapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Sasaran yang paling kami cari ya di sini adalah ibu-ibu PKK, kurang lebih sebanyak 15 orang yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan. Ini adalah juga dosen-dosen PKK, khususnya adalah konsentrasi tata busana. Metode pelaksanaan kegiatan yang pertama menggunakan ceramah, yang mana kita menyampaikan secara umum pemanfaatan dan tujuan dari proses pewarna alami yang kita laksanakan di Desa Pacung di sini. Yang kedua adalah pemberian job sheet, yang dimana di sini memberikan langkah-langkah step by step proses pewarnaan secara alami. Yang ketiga adalah demonstrasi, yang ini adalah pembuatan praktek secara langsung di depan ibu PKK dalam pembuatan proses secara alami. Yang ketiga, selanjutnya adalah proses tanya jawab melengkapi hal yang kurang dipahami dari proses ceramah dan demonstrasi. Yang ketiga, selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan. Saya laksanakan 2 kali pertemuan, evaluasi proses dalam pelaksanaan kegiatan, dan terakhir adalah evaluasi hasil akhir, di mana produk jadi dari kain tenun Bali ini adalah merupakan produk yang semuanya alami dari bahan alam, baik itu bahan baku, dan bahan dari pewarna alam. Hasil pelatihan dan pembahasan kegiatan pemanfaatan bahan alami pada bahan baku tenun Bali, kalau bisa dilihat dari hasil yang saya share di sini adalah merupakan nilai-nilai yang sangat baik dilihat dari persiapan, penggunaan alat yang benar, ketepatan langkah-langkah step by step dalam proses pembuatan proses pewarna alami, terus keserapan warna terhadap bahan baku, kecerahan warna yang dihasilkan, terus komposisi bahan, dan bagaimana kombinasi antara bahan dengan proses pewarna alami pun hasilnya sangat baik untuk dikategorikan di dalam pelaksanaan pemandian pada masyarakat. Baik, terima kasih. Di sini saya bisa simpulkan dan memberikan sedikit saran bagaimana uraian pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan warna alami pada bahan baku tenun Bali Desa Pacung solusi tepat guna dalam pelestarian tenun ekoprint untuk memberikan keterampilan dan bekal kewirausahaan serta membuka peluang usaha yang bisa dimanfaatkan di masa pandemi, mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tidak merusakkan ekosistem, dan menyatu kembali pada alam. Tanggapan ibu-ibu PKK khususnya Desa Pasung terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan kegiatan pemanfaatan pewarna alami pada bahan baku tenun Bali di desa ini merupakan solusi tepat dan pelestarian tenun. Dilihat dari indikator kehadiran ibu-ibu PKK mencapai 100% dan selama kegiatan pengabdian ini sangat berjalan dengan lancar. Selain itu, peserta sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Hal ini nampak melalui interaksi intensif yang terjadi antara peserta dengan instruktur. Dari metode ceramah dan demonstrasi yang dilakukan secara langsung, nampaknya peserta ibu-ibu PKK memahami materi pelatihan dengan baik. Hal ini terbukti para peserta mampu mempersiapkan alat dan bahan dari proses pewarnaan, proses perebusan, proses penyaringan dengan baik. Sehingga nantinya ibu-ibu PKK di daerah Desa Pacung dapat lebih produktif dan dapat membantu perekonomian rumah tangga dengan bekal dan keterampilan serta ramah lingkungan. Baik, terima kasih atas presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kekurangan dan mohon masukan jika ada yang bisa diberikan tambahan. Dan
Akhir kata saya ucapkan terima kasih Santi, Santi, Santi.